Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya. Ya, shalom, puji Tuhan semuanya, kita semangat ya, masih bersuka cita dalam Tuhan, amin. Amin. Ya, seberapa kita yang hadir, saya percaya itu tidak mengurangi hadirat Tuhan. Tuhan tetap hadir di atas setiap penyembahan kita, amin. Ya, karena waktu sudah menunjukkan 7:10, kita mulai saja ya ibadah kita. Sambil buat teman-teman yang lain, boleh sambil mengingatkan teman-teman yang lain untuk ikut gabung. Ya, kita ingatkan teman-teman kita, siapa tahu ada yang sedang sibuk atau lupa begitu ya. Ya, oke, kita mau mulai ibadah, kita mau menyenangkan hari Tuhan malam hari ini. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja dimanapun kami berada, Roh-Mu menjamah setiap kami, sehingga kami boleh fokus untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa kami, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Saya mengajak kita semua, mari bermazmur, angkat penyembahan kepada Tuhan. Katakan, Kau Bapa yang sangat baik. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami angkat penyembahan bagi-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu Yesus, kekasih hati kami, Bapa yang setia. Segala hormat, segala syukur bagi Engkau, Yesus yang baik, kekasih hati kami yang setia. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau segalanya, kau kekuatan, kau menang kemenangan, kau kesukaan dan kaulah perlindungan. Haleluya. Hiriana dalam syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang sudah mengalahkan maut dan kami menang di dalam-Mu Tuhan. Katakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhanku, kau hidup Tuhan, kau sanggup. Yes. Dalam-Mu ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Yes. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Di dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Kau bangkit, amin, mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan kau sanggup bersamanya, bersamanya. Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bangkit mengalahkan maut. Yes. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Di dalam-Mu ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kemenangan, dan itu menjadi bagian kami malam ini Tuhan. Yes. Mari sama-sama katakan dengan iman, Kau Allah yang sudah bangkit dan bangkit. Yes. Mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa, selamanya.
Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Masih di mute, Pak. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah bangkit. Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau tidak mati namun engkau hidup Tuhan. Dan engkau berkuasa atas segala alam maut. Berkuasa atas segala alam kegelapan Tuhan. Engkau Allah yang sudah berkemenangan. Engkau Allah yang bertahta. Engkau memegang kunci kerajaan maut Tuhan. Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan. Itu sebabnya kami sangat mengucap syukur. Kalau kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang bangkit. Oh Allah, kami tidak mati Tuhan. Engkau bangkit. Bukan hanya bangkit dan ada di sorga. Tapi engkau ada dalam kehidupan setiap kami. Engkau tinggal dalam kehidupan setiap kami. Rohmu ada buat setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kalau Roh Kudus memenuhi terus hidup kami, maka kami akan bangkit juga Tuhan. Kami juga akan bangkit. Katakan bersama-sama saudara, kita juga akan bangkit. Kita tidak akan lemah terus. Kita tidak akan kalah terus. Sekalipun dunia kondisi saat ini mungkin sedang terpuruk, sedang tergoncang. Tapi kita yang punya Roh Allah yang bangkit, Tuhan bilang akan dibangkitkan di akhir zaman. Anak-anak Tuhan akan dibangkitkan di akhir zaman. Dan mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Mereka akan menjadi penerobos-penerobos yang dahsyat dan luar biasa. Ini harus diresponi, saudara. Responi dengan hati yang percaya, dengan keterbukaan. Kita minta malam hari ini, Tuhan membawa kita lebih dalam lagi. Untuk kita dipersiapkan, menjadi orang-orang yang membawa terobosan. Untuk menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Tidak terkecuali apa kondisi saudara hari ini. Tidak terkecuali, tidak masalah apapun yang saudara sedang alami. Apa? Sakit, penyakit apapun. Kalau Tuhan menghampiri hidup saudara dengan saya. Kalau Tuhan terus memenuhi hidup kita. Maka kita akan benar-benar bangkit. Jadi penerobos-penerobos yang luar biasa. Tuhan, aku berdoa malam hari ini. Di dalam nama Yesus, buat semua yang hadir. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Biar kami Tuhan dibebaskan dari belenggu-belenggu, dibebaskan dari cara berpikir yang dibatasi oleh roh dunia ini Tuhan. Kami mau mengalami intervensi kuasa Roh-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau benar-benar mengalami terobosan kembali. Supaya roh kami makin kuat, kami makin berkarya, kami makin bangkit dan siap dipakai Tuhan. Melakukan terobosan-terobosan. Terima kasih Bapak, kami siap dengan Tuhan, dengan firman-Mu, biarlah setiap kami dipenuhi oleh kuasa-Mu, segala pikiran yang menolak, segala perasaan lelah, capek, apapun juga Tuhan, yang mengganggu fokus kami malam hari ini di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus mencengkeram hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap dengan firman-Mu. Berkati Tuhan boleh berkata, amin, 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 amin. Shalom semua saudara. Kalau nggak keberatan, tolong dibong kameranya biar saya bisa berinteraksi ya, supaya nggak seperti sedang nonton TV nih. Tapi kita benar-benar sedang mengalami apa yang namanya persekutuan, ya. Kita bisa merasakan spirit satu dengan yang lain lewat Zoom, ya. Saya bersyukur saudara ya, walaupun lewat Zoom, tapi Roh Tuhan bisa terus bekerja dengan luar biasa. Jadi itu sebabnya saya minta semua kita bisa buka kameranya supaya kita bisa
terkonek gitu ya, satu dengan yang lain. Oke. Oke ya. Nah, ada yang belum bisa. Oke. Nah, Saudara, kita akan terus bicara ya tentang terobosan. Ya, Saudara, saya percaya setiap kita yang sudah hadir ya, berapa kali sampai hari ini di momen terobosan, Saudara saya berharap sudah cukup banyak ya menerima impartasi yang namanya bahwa di mana itu benar-benar melakukan terobosan. Amin. Ya, siapa yang di sini percaya bahwa di tengah-tengah masa yang sulit ini, dunia kita semua perlu mengalami yang namanya terobosan. Amin. Ya, dalam seluruh aspek hidup kita, baik pernikahan, baik pekerjaan, baik keuangan, baik pelayanan, ya kesehatan. Ya, kita hari-hari ini sedang membutuhkan benar-benar yang namanya terobosan. Nah, Saudara, kalau bicara tentang terobosan, maka ini tidak lepas dari yang namanya orang-orang yang akan dibangkitkan Tuhan untuk melakukan terobosan. Gak mungkin ada terobosan kalau tidak ada orang-orang yang menangkap, ya, yang menerima sesuatu atau kuasa dari Tuhan untuk melakukan terobosan. Tuhan selalu mencari orang ya, untuk dipakainya membawa terobosan. Jadi jangan sampai di masa-masa ini kita tuh jadi seperti orang yang nggak nangkap begitu. Beberapa orang bahkan mungkin banyak mereka kondisi saat ini hanya berjalan begitu saja. Mereka hanya ya udahlah, yang penting bertahan. Yang penting masih bisa hidup. Yang penting masih bisa makan. Ya, maaf Saudara, kalau pikirannya yang penting bisa hidup, bisa makan, gak beda jauh sama kucing saya. Gak beda jauh sama mungkin peliharaan kita, yang penting makan dan bisa hidup. Tapi kita ciptaan Tuhan. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita nggak hanya hidup untuk bertahan hidup, apalagi di masa-masa gelap ini. Seperti Yesaya 60 berkata, bangkit, ini waktunya bangkit jadi terang. Sebab kegelapan menutup bumi, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Jadi kita ini nggak boleh biasa-biasa. Kita harus punya kehausan, ya, punya kerinduan yang lebih lagi sama Tuhan untuk kita tuh dipakai oleh Tuhan membawa terobosan. Jadi bukan kita yang tunggu Tuhan melakukan terobosan, Saudara. Tapi Tuhan tunggu kita. Saya ulang ya. Saudara, jangan tunggu Tuhan bikin mujizat. Tapi Tuhan mau hidup kita menjadi mujizat. Amin. Amin. Tuhan mau hidup kita benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan terobosan-terobosan. Ya, memulihkan banyak orang, memulihkan keadaan. Ya, supaya kerajaan Allah dinyatakan. Itu posisi rohani yang Tuhan sedang sediakan di akhir zaman ini. Jangan kita menurunkan standar posisi kita. Jangan kita bilang ini, Pak, saya mah orang Kristen biasa, Pak. Udahlah, saya mah yang penting bisa sehat, Pak. Yang penting saya bisa berdoa, Pak. Yang penting saya bisa begini. Jangan cuman ada di standar itu. Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, ya lihat di sini, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat di sini, perhatikan. Barang siapa yang percaya,
akan melakukan hal-hal yang besar. Saudara, di dalam diri kita tuh ada potensi yang besar. Halo? Kalau mobil itu, saudara ya, kita tuh diibaratkan mobil formula yang cc-nya 1000. Berapa? Berapa cc mobil formula? Ada yang tahu nggak? Kecepatannya berapa? Anggaplah 10.000 cc misalkan ya. Kecepatannya itu luar biasa. Tapi cuma dipakai 100 km per jam. Sayang nggak, saudara? Saudara punya mobil yang punya daya jalan, daya tarik yang begitu luas, tapi saudara cuma pakai 10%. Ya, banyak anak-anak Tuhan tuh seperti itu, saudara. Mereka sebenarnya di dalam Tuhan tuh punya kapasitas yang besar. Mereka punya potensi yang besar. Jelas firman Tuhan berkata, yang percaya kepada Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan. Jadi dalam diri kita tuh ada potensi untuk melakukan hal yang besar. Tapi sayang anak Tuhan tidak maksimal potensinya. Nggak berkembang. Tapi malam hari ini, saudara, saya rindu setiap kita benar-benar berdoa bersama-sama Tuhan. Perbesar kapasitas saya, Tuhan. Perbesar Tuhan kapasitas rohani saya, Tuhan. Supaya saya, Tuhan, bisa benar-benar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di hari-hari terakhir ini. Oh, saudara, tidak ada hal yang paling membuat kita bersuka cita selain daripada hidup kita bisa mendemonstrasikan kebesaran Tuhan. Itu sebenarnya porsi kita. Porsi kita sebagai anak Tuhan bukan hanya sekedar minta diberkati, minta dicukupi. Itu mindsetnya, mentalnya salah, saudara. Mental kita tuh bukan mental hanya yang penting cukup dengan hal-hal dunia. Itu mental duniawi. Mental anak Tuhan tuh bukan urusannya hanya hal-hal duniawi. Tapi dia punya mentalitas kerajaan sorga. Dia punya mentalitas anak Allah. Yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dan ini momennya, saudara. Ini waktunya. Kita tuh benar-benar sedang ada di kairos Tuhan. Kalau kita salah meresponi, kita nggak meresponi dengan benar, kita akan kehilangan hal yang paling berharga dari Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, coba lihat bagaimana sebenarnya kita bisa jadi penerobos tuh kayak gimana. Supaya kita bisa punya mentalitas orang penerobos tuh gimana, saudara? Coba lihat. Nah, ini, saudara. Ternyata, saudara, perspektif atau sudut pandang kita terhadap diri kita, ya, perhatikan baik-baik, baca. Saya minta saudara baca semua. Perspektif atau cara pandang kita terhadap diri kita merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimana kita dapat melepaskan kuasa terobosan dalam hidup kita. Ya, jadi gimana kita memandang hidup kita, saudara? Ya, apa yang saudara lihat, apa yang saudara nilai dalam hidup saudara, itu akan menentukan sekali bagaimana saudara melakukan terobosan. Saya kasih contoh ya, saudara. Di Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Ya, saya nggak tulis di sini, saudara nanti boleh baca saja ya. Saya akan baca Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Dibilang begini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang lebih tinggi-tinggi perawakannya. Ya. Lalu dibilang begini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa,
orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami, perhatikan, dan kami, katanya apa? Lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi bangsa 12 pengintai ini, saudara, ya, ini cerita tentang Tuhan menyuruh Musa memilih 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian. Waktu 12 orang pergi, yang 10 orang itu dia melihat dirinya lemah, makanya dibilang di sini kayak belalang katanya. Lihat ya saudara. Akhirnya dia merasa gini, nggak mungkin kita bisa masuk tanah perjanjian. Cara dia melihat dirinya membuat dia tuh nggak bisa melakukan terobosan. Makanya waktu dia bilang begini, saya ini kayak belalang, di sana musuhnya hebat-hebat, nggak mungkin kita bisa melakukan terobosan. Berapa banyak di antara kita yang berpikir kayak gitu, aduh, saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah nggak punya apa-apa, saya mah nggak pinter, saya mah lemah. Ini mentalitas, saudara. Ini mentalitas. Mentalitas kita itu menjadi batasan. Saya kasih tahu ya, mentalitas kita itu jadi batasan atau jadi patokan untuk kita bertindak. Kalau kita terus ada di bawah mentalitas seperti itu, saudara, saudara jadi orang yang terus melihat diri kita itu dari kacamata kita terus. Saudara, kalau saya mau terus melihat diri saya dari kacamata saya udah jadi orang minder. Saya udah jadi orang yang pasif. Boro-boro bikin terobosan, saudara. Orang yang mentalitasnya begitu pasif. Makanya kenapa banyak anak Tuhan itu pasif hari-hari ini. Kenapa? Karena mentalitasnya seperti itu, saudara. Nggak berani lakukan terobosan. Datang sama Tuhan, cuman minta diberkati. Datang sama Tuhan, cuman minta tolong. Datang sama Tuhan, cuman minta ini, minta itu. Mentalnya pengemis. Mentalnya cuman minta-minta, hati-hati saudara. Iblis itu mau mengungkung kita. Iblis itu mau terus mengikat, membelenggu kita dengan mentalitas. Saudara, sadar nggak saudara? Bahwa hidup kita ini dipengaruhi oleh mentalitas kita. Kalau saudara mentalitasnya terus ya merasa nggak mampu, merasa gagal terus, saudara nggak akan pernah bisa mengalami terobosan. Tapi malam hari ini saya mau berdoa. Ya, nanti kita lihat ada contoh-contoh orang-orang yang dulunya mentalnya hancur, tapi bisa dibangkitkan Tuhan dengan luar biasa. Nah, coba lihat dulu sebentar, saudara. Apa itu mentalitas? Saudara mesti ngerti ini, apa itu mentalitas? Karena mentalitas saudara menentukan sekali ya bagaimana saudara bisa melakukan terobosan. Baca ini saudara, mentalitas adalah cerminan mendasar ya dari karakter atau kebiasaan hidup yang bersumber dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, lingkungan, dan konsep pikir. Coba baca ya, lihat. Mentalitas adalah cerminan, ya, cermin mendasar dari karakter atau kebiasaan hidup yang bersumber dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, lingkungan kita, dan konsep berpikir. Jadi mentalitas itu adalah kebiasaan hidup yang sudah menjadi karakter. Dan itu dipengaruhi oleh latar belakang, saudara. Jadi latar belakang hidup saudara itu sangat mempengaruhi budaya saudara, lingkungan saudara, cara berpikir saudara. Tahu nggak? Itu semua membentuk mentalitas, saudara. Ya, dan ini saya bilang sekali lagi, ini jadi batasan ya cara berpikir kita. Nah, itu sebabnya malam hari ini, saudara, saya pengen saudara dengan saya berdoa hari ini, supaya saudara benar-benar dibukakan mata saudara, untuk saudara bisa melihat dari kacamata Tuhan.
Saudara bisa memandang siapa saudara dari kacamata Tuhan. Itu kunci untuk saudara bisa melakukan terobosan. Ya, kalau kita terus memandangnya dari kacamata kita sendiri, kita akan terus ada di batasan-batasan mentalitas yang seperti ini. Tapi malam hari ini saudara, saya berdoa saudara, supaya saudara dengan saya buka hati, buka pikiran, izinkan kuasa firman, izinkan apa yang Tuhan katakan, itulah yang menjadi jati diri kita, itu yang menjadi mentalitas kita, saudara. Amin. Nah, coba lihat selanjutnya, saudara. Sudut pandang kita akan diri kita menentukan mentalitas kita, ya. Saudara mesti sepakat dengan saya. Cara kita memandang diri kita itu sangat menentukan sekali bagaimana mentalitas kita. Ya, nah, sudut pandang kita ditentukan dari apa tadi? Mentalitas. Nah, sekarang bagaimana? Coba lihat. Bagaimana agar kita memiliki mentalitas pahlawan? Ya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Nah, saya ingin kita belajar dari Hakim-Hakim sebentar. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 17. Ya, saudara boleh buka kitab saudara ya. Saudara tahu kisahnya ini bagaimana ceritanya tentang Tuhan menghampiri seorang yang bernama Gideon. Ya. Gideon waktu dihampiri Tuhan, dia adalah orang yang sedang bersembunyi karena sukunya dijajah oleh bangsa Median yang sangat kejam. Jadi Gideon dan seluruh rakyatnya itu mereka semua ketakutan, saudara. Mereka semua nggak bisa apa-apa. Tapi tiba-tiba Tuhan datang kepada dia dan berkata begini dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 17. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman demikian. Lihat apa yang Tuhan katakan waktu Tuhan menjumpai Gideon. Tuhan bilang begini, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Perhatikan baik-baik. Pertama kali ketika Tuhan menjumpai Gideon, firman Tuhan langsung berkata bahwa Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Artinya apa? Tuhan itu memberi identitas kepada Gideon. Tuhan langsung melihat dari kacamata Tuhan bahwa Gideon itu akan jadi pahlawan. Walaupun Gideon waktu menerima itu awalnya dia nggak percaya. Dia nggak yakin. Makanya Gideon bilang begini, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami, katanya. Ya. Kenapa Tuhan menimpa kami? Ini sebuah keluhan. Kenapa hidup aku kayak begini, Tuhan? Ya. Tapi di satu sisi, Tuhan itu bilang begini, Gideon, kamu jadi pahlawan. Kamu akan punya mentalitas pahlawan. Tapi Gideon yang nerimanya, dia bilang apa? Mana mungkin Tuhan? Ya, aku hidupnya kayak begini. Ya. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara, Tuhan bilang bahwa kita ini anak-anak Allah. Amin. Bilang sama-sama dengan saya anak Allah. Saya ahli waris kerajaan sorga. Apa yang saya ikat di bumi terikat di sorga. Ya, kita ini anak Allah, punya hak atas kerajaan sorga, saudara. Kita ini orang yang sudah dibebaskan. Kita ini orang-orang yang sudah diberi kemenangan sebagai anak-anak Allah. Harusnya tidak ada lagi yang bisa membelenggu kita. Tidak ada lagi yang bisa mengikat kita. Tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi kita. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Karena kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan di dalam diri kita ada kuasa yang luar biasa. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan khususnya di masa pandemik ini, dengan COVID ini, semuanya ciut. Semuanya ketakutan, saudara. Ya.
Bahkan hamba-hamba Tuhan juga, saudara, hari-hari ini yang biasa mendoakan orang sakit sembuh, sekarang gak bisa apa-apa dengan COVID. Ya, semua sekarang tiarap, saudara. Pertanyaan saya, benarkah kuasa Tuhan kalah sama COVID? Benarkah Tuhan gak bisa apa-apa dengan COVID? Halo? Sampai kita kayaknya sekarang cuman mengurung diri, meratap-ratap. Kayaknya Tuhan lagi bingung ya sama COVID ya. Kok kayaknya nggak bisa apa-apa nih, kalah nih COVID, tambah terus variannya nih. Kayaknya gereja Tuhan sekarang cuman sembunyi aja ya. PPKM nggak ada yang berani tampil. Apakah demikian, saudara? Saya merasa nggak gerah, saudara. Dalam doa-doa saya bilang, Tuhan nggak begini harusnya. Apalagi Tuhan bicara tentang Yesaya 60. Ini waktunya bangkit. Ya, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Dunia sedang dalam kegelapan, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Ini jadi ayat yang saya terus doakan. Saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan bangkit, Tuhan. Saya mau lihat, Tuhan, bahwa terobosan itu bisa terjadi sekalipun di masa COVID. Amin. Amin, saudara. Kita ini harusnya jadi orang-orang yang dibangkitkan Tuhan. Gideon, awalnya seperti itu, saudara. Gideon nggak percaya diri. Dia melihat bahwa dirinya tuh lemah, mentalnya begitu. Tapi ini, saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Saya ulang, saudara ya, bagaimana tadi supaya kita bisa punya mentalitas seorang pahlawan, mentalitas seorang yang membawa terobosan. Terus alami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Terus saudara kejar Tuhan. Terus saudara ngalami hadirat Tuhan. Sampai mata saudara, mata rohani saudara terbuka. Saudara bisa melihat bahwa ada kebesaran Tuhan yang dahsyat. Saudara pernah baca nggak? Waktu bujangnya Elisa melihat musuh yang begitu banyak, dia ketakutan. Lalu Elisa bilang begini, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada musuh-musuh kita. Gehazi nggak bisa lihat, tapi Elisa berdoa dan Gehazi matanya dibuka, melihat di seluruh gunung ada tentara-tentara Allah yang sedang berdiri dengan dahsyat luar biasa. Saya percaya, saudara, malam hari ini kita berdoa supaya mata kita bisa melihat bahwa Allah sang penerobos itu sedang ada di sekeliling kita. Dia sedang menunggu umatnya dibangkitkan. Dia sedang menunggu kita nih benar-benar melihat diri kita dari kacamata Tuhan. Mulai hari ini, saudara, jangan lagi lihat diri kita dari kondisi ini. Jangan lagi memandang diri kita dari kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan. Ya, cara berpikir kita yang masih duniawi, masa lalu kita, semua itu, saudara, harus dirombak sama Tuhan. Supaya kita mulai punya sudut pandang, cara pandang, ya, bahwa kita ini anak-anak Allah, kita ini pahlawan yang akan membawa terobosan bagi dunia yang gelap ini, saudara. Makanya Gideon, saudara ya, setelah dia terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara tahu, Gideon membenahi hidupnya, dia buang semua berhala. Dia tinggalkan semua hal-hal duniawi. Dia cari perkenanan Tuhan. Ini adalah langkah-langkah untuk mengalami terobosan. Buang semua berhala. Buang segala roh duniawi, saudara. Jangan lagi kita menginginkan hal-hal duniawi melebihi menginginkan hadirat Tuhan. Menginginkan hadirat Bapa, saudara. Ini waktunya kita tuh benar-benar hanya mencari Dia, saudara. Sampai dipenuhi oleh Dia. Itu yang dilakukan Gideon. Sampai Gideon dapat perkenanan. Kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 6 ini ya, Gideon buang semua berhala nenek moyangnya yang membentuk mental dia, saudara. Mentalnya Gideon itu terbentuk oleh berhala-berhala nenek moyangnya, dibuang semua. Lalu dia cari perkenanan Tuhan. Sampai hadirat Tuhan memenuhi hidup dia. Yang terjadi apa? Gideon bangkit, punya mentalitas pahlawan.
Cuman dengan 300 orang, saudara. 300 orang bisa mengalahkan bangsa Midian yang begitu besar. Ini ajaib, saudara. Ya, kalau lawannya seimbang menang udah nggak aneh. Kalau Tuhan izinkan lawannya nggak imbang, 1 banding 1000, tapi yang satu bisa menang, itulah berarti terobosan. Saya ulang, saudara ya, yang namanya terobosan itu 1 banding 1000, yang satu bisa menang, itu baru terobosan. Kalau 1000 lawan 1000 menang, bukan terobosan itu. Makanya saudara, di tengah-tengah kondisi yang sukar ini, yang menurut dunia sulit, mungkin kita cuma beberapa orang ibarat, tapi kita bisa bikin terobosan yang luar biasa. Nggak peduli umurnya, mungkin udah seumur mami saya, udah seumur Pak Denny, udah seumur Pak Yanto, ya Kiki, siapapun. Tapi kalau kita terus mengalami yang namanya perubahan mentalitas, ya, bagaimana mentalitas bisa berubah, saudara? Terus terhubung dengan firman. Izinkan firman dan Roh Kudus bekerja terus, merombak cara pikir, merombak respon hati terus. Manusia lama terus dibuang, dan kita menjadi orang-orang yang punya mentalitas manusia baru. Oh, saudara, ini momen yang paling menggairahkan. Saya merasakan, saudara, roh terobosan itu sedang mulai bergerak. Makanya saya berdoa begini, Tuhan, tolong nih, kalau masih ada mental-mental yang nggak benar dalam diri saya, Tuhan, rombak, Tuhan. Kalau masih ada hal-hal duniawi, cara pikir duniawi yang menghambat saya untuk melihat terobosan, hancurkan, Tuhan. Doa seperti itu, saudara, hancurkan Tuhan, apapun Tuhan, supaya saya punya cara pandang Tuhan, dan saya bisa mengerjakan terobosan-terobosan dengan luar biasa. Itu yang Tuhan hendaki, saudara. Belajar dari Gideon. Bagaimana Gideon, orang yang lemah, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan terus, dia bangun terus hubungan dengan Tuhan. Yang terjadi adalah cara dia melihat hidup, saudara. Saudara mesti berdoa begitu, saudara. Berdoalah, Tuhan, ajarkan saya memandang diri saya yang benar, Tuhan. Banyak orang tuh masih nggak benar melihat dirinya. Mereka belum bisa benar-benar melihat seperti Tuhan melihat. Padahal Tuhan melihat kita tuh, oh dahsyat, saudara. Kita ini diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi lewat Yesus Kristus, dia mengembalikan kita kepada gambar yang semula. Dan dia berikan otoritas yang semula kepada kita. Yohanes 1 ayat 12 jelas berkata bahwa kita ini anak-anak Allah diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan mau kita kembali menjadi orang-orang yang penuh kuasa di hari-hari ini. Dan siap membawa terobosan, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita mau punya mentalitas ya pahlawan dan melakukan terobosan, saudara, ingat, terobosan itu tidak pernah bisa lepas dari orang-orang yang Tuhan pakai. Ya, hanya kita perlu benar-benar punya hubungan dengan Tuhan sampai cara pandang kita tentang kita tuh berubah. Ya, mentalitas kita berubah. Ayo berubah, saudara. Kalau ada di antara kita yang sekarang mentalitasnya masih suka nggak percaya diri, mentalitasnya masih suka nggak yakin, ya, merasa doa-doanya kayaknya nggak ada kuasa, itu mentalitas yang harus dirombak. Ya, jangan biarkan iblis terus mengintimidasi kita, saudara. Bangkit dan katakan, Tuhan, aku ini pahlawan, Tuhan. Aku ini pahlawan, Tuhan. Aku akan melakukan terobosan luar biasa, Tuhan. Itu yang pertama, berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua adalah apa ini, saudara? Simple, ya, pergaulan. Ya, saudara, dengan siapa saudara bergaul, itu menentukan mentalitas saudara. Ya, seharusnya kita yang katanya selalu bergaul dengan Tuhan, harusnya orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, pasti mentalitasnya mentalitas seperti Tuhan. Kalau kita bilang bergaul sama Tuhan, tapi mentalitasnya masih mentalitas budak, masih mentalitas orang yang gak merdeka, mungkin ada yang salah.
dengan yang namanya bergaul dengan Tuhan, saudara. Saya yakin orang yang benar-benar bergaul dengan Tuhan, hidupnya pasti akan diubahkan terus menjadi serupa dengan Tuhan. Cara berpikirnya, sikapnya, responnya akan sama dengan dia. Karena kita dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama dengan siapa bergaul. Jadi dengan Tuhan, kita bergaul dengan komunitas anak-anak Tuhan. Harusnya anak-anak Tuhan itu adalah komunitas yang benar-benar bergairah, membangkitkan kekuatan, mendemonstrasikan kuasa. Itu yang terjadi dalam gereja mula-mula, saudara. Gereja mula-mula itu kalau kumpul, saudara baca, mereka exciting, mereka bergairah, mereka melakukan mujizat, tiap hari ditambahkan jiwa-jiwa, dipulihkan, luar biasa. Orang bersenang bergaul dengan saudara. Itu harusnya pergaulan di dalam Tuhan, saudara. Jangan sampai pergaulan di dalam komunitas itu malah saling melukai, saling menjatuhkan, egois, ya, mementingkan diri sendiri, nggak peduli orang lain, saudara. Saya berdoa, saudara, supaya di hari terakhir ini gereja Tuhan dibangkitkan kembali menjadi gereja yang exciting, gereja yang bergairah, saudara. Gereja yang di dalamnya tuh ada hidupnya Tuhan. Orang yang lemah datang ke situ dikuatkan, yang sakit datang ke di situ disembuhkan. Orang suka terus ada di rumah Tuhan. Itu yang terjadi di gereja mula-mula. Setiap hari mereka berkumpul ditambahkan dengan luar biasa. Karena pergaulannya, saudara. Hati-hati dengan gereja modern sekarang ini, saudara ya. Ya, gereja makin canggih, gereja makin bagus fasilitasnya, makin penuh dengan orang-orang hebat, orang-orang bertitel, makin kaya. Tapi atmosfernya ini, saudara ya, harus hati-hati, saudara. Gimana cara hidup pergaulan anak-anak Tuhan di dalamnya. Saya berdoa nih, supaya kita ini yang sedang membangun komunitas, kita membangun satu komunitas yang benar-benar, membangun gereja yang benar-benar punya pergaulan yang hidup, di mana Tuhan itu memberkati kita luar biasa. Mazmur 133 ayat 1 berkata, ya, sungguh alangkah indah, ya, indah ketika orang rukun bergaul. Ya, disitulah Tuhan mencurahkan berkat seperti embun dari Gunung Hermon yang tercurah, saudara. Ya, itu yang saya yakini di hari-hari terakhir gereja Tuhan akan dibangkitkan melakukan terobosan. Gereja Tuhan akan dihidupkan kembali. Gereja Tuhan akan kembali mengalami yang namanya gairah, ya, karena di dalamnya ada kuasa, ada kehidupan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mendorong kita semua melihat ke depan ini, bahwa ini masa-masa yang paling menggairahkan, saudara. Ini masa-masa yang paling exciting kalau saudara bisa melihat. Karena Tuhan sedang membentuk orang-orang yang akan dibangkitkan membawa terobosan-terobosan. Yang punya mentalitas seperti Gideon. Yang tadinya mentalitasnya mentalitas budak, mentalitas orang-orang yang lemah. Tapi alami perjumpaan dengan Tuhan. Diberi sudut pandang tentang hidupnya, tentang dirinya siapa, jati dirinya siapa. Akhirnya dia bangkit jadi seorang pahlawan. Itu yang saya yakini sedang Tuhan kerjakan dalam hidup gereja Tuhan dan anak Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Kita nggak membenahi hidup kita semua, sehingga kita kehilangan kairos, di mana Tuhan akan membuat terobosan dalam hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini, saudara, biarlah kita punya mentalitas penerobos. Kalau mau melihat terobosan terjadi, nggak cukup hanya berdoa. Kita harus punya mentalitas seorang penerobos. Karena mentalitas itulah yang akan membuat kita terus maju. Mentalitas penerobos itu yang membuat kita jadi seorang pejuang, jadi seorang pahlawan yang nggak mudah lemah, nggak mudah jatuh, nggak mudah kalah, saudara. Banyak orang mentalitasnya gampang jatuh, gampang menyerah. Aduh, berdoa, ini udah lama nggak ada jawaban, menyerah, putus asa, saudara. Mentalitasnya nggak gigih, nggak kokoh.
Tapi malam hari ini saudara, kalau saudara mau lihat terobosan terjadi, izinkan Tuhan merombak mentalitas kita. Ya, supaya kita punya mentalitas pahlawan, anak-anak Tuhan. Ingat, kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita ini sudah dirombak jadi orang-orang yang punya nature ilahi. Kita ini orang-orang yang punya gambar Tuhan, saudara. Dunia harus melihat Tuhan lewat hidup kita. Baru kita bisa lihat terobosan terjadi. Ya, jadi apapun hari ini, saya berdoa buat saudara, izinkan Tuhan rombak semua, saudara. Jangan pertahankan mentalitas yang salah. Jangan pertahankan. Biarkan masalah, problem, proses mengkikis kita. Supaya kita dirombak Tuhan terus. Menjadi orang-orang yang perkasa dan dahsyat dan luar biasa. Mungkin itu share saya hari ini, saudara. Mari kita berdoa bersama. Saudara, angkat tangan yuk sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama. Angkat tanganmu, saudara. Buka hatimu. Saudara, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Mungkin saudara hari ini merasa hidup saudara sedang lemah. Mungkin saudara saat ini seperti bangsa Israel yang melihat keadaan dunia kayaknya berat. Oh Tuhan, kita melihat keadaan dunia lalu melihat diri kita kayaknya nggak mampu. Kita nih kayak belalang. Kita nih nggak bisa apa-apa. Siapa yang hari ini sedang dikuasai oleh pikiran-pikiran seperti itu? Siapa yang hari-hari ini mentalnya sedang ditekan, mentalnya sedang dibawa, sampai kita tuh melihat diri kita lemah, gagal. Kita merasa kayak budak, kita merasa nggak bisa apa-apa. Malam hari ini di dalam nama Yesus, aku minta roh hikmat dan wahyu. Aku minta Tuhan, sudut pandang Allah terjadi dalam anak-anakmu hari ini. Gak perlu kondisimu seperti apa. Kamu berapa sakit atau sehat, atau engkau sedang masalah dengan keuangan, apapun di dalam nama Yesus. Yang penting saat ini adalah engkau punya cara pandang, sudut pandang. Lihat saudara, lihat hidup berharga di mata Tuhan. Lihat Tuhan menyertai engkau. Lihat Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidupmu. Lihat Tuhan sedang mempersiapkan kau jadi pahlawan-pahlawan. Jangan biarkan dunia ini yang membentuk mental saudara. Saya ulangi saudara, jangan sampai dunia ini membentuk mental saudara. Tapi engkau di dalam Kristus Yesus harus dibentuk oleh mentalitas kerajaan, mentalitas firman Allah, mentalitas Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini Tuhan dirombak semua Tuhan. Semua cara berpikir yang salah, sikap hati yang salah, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan kuasa terobosan itu mengalir hari ini. Mengalir. Supaya kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang yang punya kuasa kerajaan Tuhan. Yang siap membuat goncangan. Yang siap membawa terobosan di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berdoa buat aspek pekerjaan, berdoa buat aspek rumah tangga, berdoa buat aspek pelayanan, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan ada sudut pandang ilahi, ada mentalitas kerajaan Allah hari ini yang benar-benar mengubahkan anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan kuasa terobosan, aku lepaskan roh hikmat dan wahyu mengalir atas hidup engkau hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan Stefan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Bersyukur bersama saudara. Haleluya Yesus. Ada terobosan boleh terjadi Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sang percaya kuasanya. Ku terima sekarang terobosan dari Tuhan. Aku punya Tuhan yang
kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu ku terima sekarang, ku terima sekarang, pemulihan darimu ku terima sekarang, ku terima sekarang, kesembuhan darimu. Ya, Haleluya. terima kasih Tuhan. Mari berdoa sebentar, saudara. Berdoa. Saya yakin rindukan terobosan. Saya percaya saudara sedang berseru untuk mengalami mujizat dalam hidup saudara. Berdoa malam hari ini biar kita menyadari bahwa Tuhan mau mulai mengubah mentalitas. Sebelum benar-benar kita lakukan mujizat terobosan, Tuhan mau kita punya mentalitas anak Allah, mentalitas anak kerajaan Allah. Mulai hari ini tanamkan dalam pikiran dan hati kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Bukan lagi serupa dengan dunia. Kita nggak dibentuk lagi oleh dunia ini. Kita nggak dipengaruhi lagi oleh dunia ini. Kita hanya dipengaruhi oleh firman, kuasa firman dan Roh Kudus. Itu yang harus lebih mengendalikan hidup kita. Itu akan membuat kita naik dalam satu posisi rohani yang siap mengalami terobosan. Saya berdoa supaya saudara diberi pengertian malam hari ini. Bagaimana saudara bisa melihat diri saudara dan saudara berada di posisi yang tepat sebagai anak-anak Allah. Maka saudara akan melihat perjalanan hidup saudara akan penuh dengan terobosan dan terobosan setiap hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau ada yang perlu dukungan doa, silakan Stefan. Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Nanti boleh ditutup doa dengan orang. Stefan boleh arahkan. Ya, jika Bapak Saudara ada pokok doa, boleh Bapak Saudara open mic atau di chat saja. Kita malam hari ini akan sama-sama doakan. Adakah dari Bapak Saudara yang memiliki pokok doa? Silakan. Halo, selamat malam. Silakan Pak Stefanus, silakan Pak, malam Pak. Ya, sedikit sharing aja. Tadi Ya. ada beberapa kata-kata atau poin dari apa yang Niko uraikan. Yang pertama, bergaul dengan Tuhan. Jadi memang tidak mudah sebetulnya. Yang saya alami gitu ya. Jadi saya sampai harus membuat sebuah kewajiban untuk setiap pagi baca Alkitab. Salah kalau bilang baca, tapi lebih tepatnya menjamah Alkitab. Karena selama kita seperti itulah, diawali seperti itu, mungkin kita bisa intim dengan Tuhan. Karena menurut saya, setelah kita bergaul dengan Tuhan, saling mengenal dengan Tuhan, Tuhan pasti tahu apa yang kita perlu. Jadi doa saya itu kadang-kadang tidak pernah memohon. Ini pribadi ya, jadi tidak pernah memohon. Saya hanya bilang belas kasihani Tuhan. Tadi Niko sudah ucapkan juga, singkirkan semua yang bisa membuat keintiman saya dengan Tuhan itu terganggu. Tapi banyak hal yang memang mengganggu. Dan saya juga berdoa, poin-poin kadang-kadang kita mengeluh, menggerutu, Tuhan, ubahlah kata-kata atau perasaan menggerutu itu menjadi ucapan syukur. Mungkin kalau kita membuat bisa intim dengan Tuhan, saya pikir nggak perlu berdoa, mohon-mohon sepertinya. Karena Tuhan pasti tahu apa yang kita perlukan. Kita percaya aja sama Dia. Itulah kurang lebih ya. Terima kasih malam ini terbuka ada kenikmatan seperti itu dari apa yang Niko share. Pokok doa sedikit aja, khususnya buat anak-anak. Beberapa sudah ada yang tatap muka di Bandung ini. Ya, saya berdoa, mungkin anak saya belum, tapi mungkin sebentar lagi akan ada tatap muka. Doakan untuk kelancaran semuanya. Kedua, kebetulan di tempat kerja saya pun saya juga pengajar. Mungkin nggak jauh lagi akan ada tatap muka, biarpun cukup ribet ya sekarang tatap muka.
kita tidak bisa mengajar pakai spidol, jadi harus pakai alat-alat begitu ya. Itu mohon doanya saja di situ. Dan untuk yang lain saya juga berdoa, mungkin ada di antara kita di sini ada beban-beban doa ya, saya pun akan berdoa juga. Terima kasih untuk waktunya. Shalom, amin. Ya, puji Tuhan. Ada lagi mungkin dari Bapak Saudara yang rindu yang memiliki pokok doa, kita sama-sama akan sepakat kita doakan. Boleh di open mic-nya saja? Adakah? Ya, tidak ada. Pak Kiki ada Pak di open mic ini? Ada Pak? Oh, tidak ada ya. Jadi kita akan berdoa malam hari ini satu pokok doa dari Bapak Stefanus. Kita doakan anaknya agar lancar di dalam studi dan juga daripada pekerjaan Bapak Stefanus sebagai pengajar agar di masa pandemik ini Tuhan berikan hikmat dalam hal mengajar. Ya, itu mungkin yang pertama. Nanti saya minta mungkin Pak Denny ya. Pak Denny, boleh Pak kita pandu, kita pimpin daripada pokok doa yang pertama ini Pak. Kita sama-sama berdoa, nanti dipimpin, dipandu oleh Pak Denny. Ya, silakan Pak. Ya, mari kita satukan hati kita sepakat minta pertolongan belas kasihan daripada Tuhan Yesus yang malam hari ini hadir di tempat kita masing-masing. Walaupun secara online, tapi kami percaya dan yakin kuasa Tuhan ada dan nyata hingga saat ini. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun atau siapapun Tuhan. Kami saat ini kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami sepakat berdoa untuk Bapak Stefanus. Biarlah Engkau berkati juga keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Biarlah anak-anaknya boleh belajar dengan hikmat urapan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Stefanus yang sebagai seorang guru di tempat bimbingan belajar. Kami serahkan Pak Stefanus di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga Pak Stefanus boleh mengajar, boleh mendidik anak didiknya, terlebih taruhkanlah di dalam setiap hati anak didik tingginya juga roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga melalui Bapak Stefanus ini Tuhan, kiranya nama-Mu boleh semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami percaya Pak Stefanus akan diberi kemudahan, akan diberkati di dalam ajarannya Tuhan. Juga bimbel yang Pak Stefanus ada Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Demikian juga anak didik-didiknya boleh diberkati Tuhan, sehingga Pak Stefanus boleh diberkati untuk memberkati Tuhan. Biarlah kami serahkan doa-doa malam hari ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab semua permohonan doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, ada lagi kah Bapak Saudara yang memiliki doa pokok? Kalau tidak ada, kita akan berdoa syafaat malam hari ini. Kita akan doa untuk bangsa Indonesia. Kita akan doakan untuk situasi yang terjadi atas Indonesia. Kita doakan untuk gereja-gereja Tuhan. Nanti Pak Yanto ya, boleh ya memimpin seperti biasa. Nanti mungkin ditutup oleh Pak Niko. Tapi sebelum kita tutup ibadah momen doa kita dengan doa syafaat, kembali kami mengundang Bapak Saudara setiap hari Kamis kita mengikuti momen doa terobosan. Ya, kita percaya selalu ada terobosan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara bisa ajak teman-teman, keluarga yang lain untuk kita sama-sama bisa mengalami Tuhan, kita sama-sama bersekutu, dan kita bisa sama-sama mengalami terobosan daripada Tuhan. Setiap Kamis jam 7 malam, seperti biasa masih melalui via Zoom. Itu saja mungkin pengumuman. Bapak Saudara juga bisa melihat kembali
ibadah kita, doa terobosan kita malam hari ini di channel YouTube Harapan Hidup Sejahtera. Ya, di channel YouTube Bapak Saudari bisa melihat ulang kembali. Itu saja mungkin sedikit pengumuman. Tuhan memberkati. Ya, silakan mungkin Pak Yanto bisa berdoa syafaat, nanti mungkin hambanya akan berdoa berkat untuk kita. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan Engkau, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memiliki mental sebagai pahlawan, sehingga kami bisa mengalami terobosan yang sudah Engkau janjikan. Malam hari ini kami mau membawa negeri kami dalam doa kami. Kami bersyukur kami tinggal di Indonesia, di mana kami masih boleh memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain yang belum mengenal Engkau. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena Tuhan memberikan pemerintahan yang baik, rezim yang bertanggung jawab kepada masyarakat Indonesia. Kami bersyukur untuk vaksinasi COVID-19 yang terus digenjot oleh pemerintah. Kami berdoa supaya Engkau terus menyadarkan masyarakat untuk mau divaksin, karena ini adalah satu-satunya cara selain kuasa-Mu yang bisa menahan lajunya COVID-19. Kami juga bersyukur karena COVID semakin landai penyebarannya, tapi kami berdoa supaya masyarakat tidak euforia dan mereka lupa diri dengan tidak melakukan prokes. Kami berdoa bagi persiapan PON ke-20 di Papua. Kami mohon keamanan dan juga stabilitas politik di Papua. Engkau menguasai situasi di sana. Kami juga berdoa bagi KKB Papua supaya mereka menahan diri dari menyerang orang-orang yang tidak berdosa. Sadarkan mereka ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh melihat bahwa orang yang mereka aniaya, orang yang mereka bunuh adalah saudara mereka sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk apa yang sedang terjadi di antara jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah gereja pada masa pandemi ini justru boleh menuai banyak jiwa, karena ibadah online bisa diakses oleh setiap orang. Tuhan, gerakkan hati orang-orang yang sedang mencari kebenaran, supaya mereka sungguh-sungguh mencari Engkau di dalam pergumulan mereka. Kami bersyukur bagi gereja-gereja yang sudah membuka ibadah onsite. Tuhan menolong, biarlah gereja-gereja pun boleh melakukan prokes dengan ketat, sehingga tidak menimbulkan masalah. Kami berdoa supaya gereja Tuhan sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat di mana gereja ada. Kami mensyukuri ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh melakukan terobosan melalui gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, biarlah gereja punya fokus yang benar, bahwa mereka mau memberitakan kabar sukacita, di mana Yesus menjadi Juru Selamat dan Tuhan bagi setiap orang yang mau menerimanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas negara kami, dan untuk gereja-gereja Tuhan. Amin. Amin. Saudara, sebelum saya tutup, saya suka ya kalau setelah momen doa begini, seperti tadi Bapak Stefanus memberikan tanggapan-tanggapan singkat, ya. Jadi itu untuk meneguhkan semua. Jadi saya berharap ke depan juga kalau pas sesi-sesi selesai, saudara dikasih kesempatan untuk menanggapi atau untuk menyampaikan sesuatu itu baik ya, supaya kita saling meneguhkan satu dengan yang lain.
Ya. Oke, mari kita akhiri. Tuhan, sekali lagi aku mengucap syukur buat malam yang indah yang dahsyat ini. Kami percaya Tuhan, malam ini tidak lalu begitu saja, tapi ada Roh Kudus yang bekerja, yang sedang merombak cara berpikir, merombak sikap hati kami malam hari ini. Lembutkan hati kami Tuhan, jangan biarkan hati kami terus mengeras, jangan biarkan segala bentukan-bentukan dari roh dunia ini lebih menguasai kami. Tapi malam hari ini sekali lagi aku berdoa dalam nama Yesus, kami mau membuka diri, mengizinkan roh dan firman-Mu bekerja semakin melimpah, terus merombak setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi bejana yang siap untuk membawa kuasa sorga dan melakukan terobosan di tengah masa-masa yang gelap ini. Kami percaya Tuhan, hidup anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini tidak akan sama lagi. Engkau akan pakai di setiap kehidupan kami, baik yang bekerja sebagai apapun, baik guru, baik karyawan biasa, baik pendeta, hamba Tuhan, apapun yang usaha, apapun Tuhan cara hidup kami dan pekerjaan kami mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, membawa terobosan demi terobosan. Karena ini momennya, ini waktunya, Tuhan sedang bangkitkan terang dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya dunia yang sedang gelap ini benar-benar kembali mengalami terang lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, terus pimpin kami dengan roh-Mu, supaya hari-hari hidup kami terus semakin melekat dengan Tuhan, semakin dekat dan bergaul dengan Tuhan, sehingga kami benar-benar makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Sebentar kami istirahat. Tuhan berkati anak-anak-Mu, pekerjaannya, keluarganya, ya, istirahatnya malam hari ini, damai sejahtera dan sukacita, supaya kami besok bangun dengan tubuh yang lebih maksimal, penuh sukacita untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang terima berkat boleh berkata, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom.